Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 yang tertulis di Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita? Salah satu tujuannya adalah supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Karena ketekunan merupakan sisi penting dalam kebajikan Kristen. Tanpa ketekunan, orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran Allah. Padahal tanpa kebenaran, orang Kristen tidak mungkin bisa berbuah di dalam Kristus. Nah, Alkitab yang kita baca hari ini membuka pikiran dan hati kita akan manfaat suatu penderitaan. Apapun penderitaan yang kita alami, kalau kita bisa melihat dalam sudut pandang dan kehendak Allah, maka kita akan mengalami kemenangan. Bagaimana seharusnya kita melihat suatu penderitaan? Yang pertama, penderitaan adalah sisi lain kebahagiaan. Dikatakan di ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau kita bisa melihat penderitaan dari sisi lain, sebuah kebahagiaan, maka kita akan melewati penderitaan itu dengan berani. Kita tidak akan membangun mekanisme pelarian dengan berbagai hal yang buruk untuk menjauhkan diri dari pencobaan itu, atau dengan melarikan diri untuk mencari kesenangan semata dengan merokok, meminum keras, atau memakai narkoba, atau hiburan malam, nongkrong di mall, atau kita asik dengan game online kita dan sebagainya. Karena ingin menjauhkan masalah yang kita hadapi, atau untuk membuat bahagia sesaat. Atau yang kedua, penderitaan adalah proses yang baik. Di ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penderitaan dipakai Allah untuk memproses karakter anak-anaknya. Dan karakter yang langsung terbentuk adalah ketekunan kita untuk tetap berkomitmen terhadap kehendak Allah. Bagi iblis, penderitaan adalah senjata untuk merusak manusia. Tetapi bagi Allah, penderitaan adalah alat untuk membentuk manusia menjadi seperti Kristus. Untuk itulah Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup anak-anaknya. Yang ketiga, penderitaan adalah langkah awal menghasilkan buah. Penderitaan akan menghasilkan ketekunan, dan penderitaan selanjutnya akan memperkuat ketekunan kita. Akhirnya ketekunan itu menjadi matang dan menghasilkan buah yang membuat kita semakin sempurna
sebagai anak-anak Allah. Inilah kebahagiaan yang menyertai penderitaan. Jika kita diizinkan mengalami berbagai pencobaan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat dan tidak mengasihi kita. Justru hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita, karena dalam perkara Tuhan pasti turut bekerja kepada kita. Adalah sangat mungkin kita tetap berbahagia sekalipun situasi-situasi yang ada kita tidak mendukung kita memahami maksud dan rencana Tuhan ini. Tetapi kita akan mampu berbahagia di dalam kekhawatiran atau masalah itu ketika Tuhan turut bekerja dan Tuhan yang memberkati, yang memberikan kekuatan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah firman ini menjadi penuntun hidup kita setiap harinya. Apabila kita diperhadapkan pada berbagai pencobaan, dan janganlah kiranya iman kita menjadi kendor oleh karena pergumulan yang kita hadapi, tetapi andalkanlah kekuatan Tuhan, sebab pencobaan itu sedang menguji iman kita. Dan biarlah kita selalu setia di dalam perkara yang kita hadapi, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar dan kebahagiaan di balik setiap penderitaan yang kita hadapi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan masih mengizinkan kami mengalami setiap persoalan, mengalami pencobaan di dalam kehidupan kami dengan mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap pencobaan yang kami hadapi itu memperkuat iman kami, tidak membuat kami semakin jauh dari-Mu, tetapi kami yakin Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami dan menopang kami sehingga kami tidak jatuh dari keadaan yang kami alami. Tetapi kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tetap memberikan jalan keluar dan kebahagiaan kepada kami. Mampukanlah kiranya kami Tuhan di sepanjang satu hari ini untuk setia, untuk kuat dan diberkati oleh kuasa firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kasih yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.